Kabar ini, kabar terkabar. Dokter Tika sempat berterima kasih kepada Prabowo dan maaf ada salah satu nama Pak Dasko. disebut juga. Nah ini menurut Bapak sendiri ini kan jadinya apa ya, seperti benang kusut kok tiba-tiba disebutkan nama-nama petinggi begitu Pak. Ini menurut Bapak sendiri gimana nih? Kalau saya lihat ini blessing. Artinya blessing itu apa ya? Anugerah dari Tuhan juga lah, given aja. Bahwa yang tadinya itu harusnya ditutupin, harus. Itu kan etika politik. Karena kalau dibuka gitu kan orang jadi yang nggak tahu jadi tahu. Dan unsur-unsur presidennya yang hukum jadi nggak tegak. Kan begitu. Karena logika terbaliknya gini, Mbak. Apabila Roy sudah yakin 99% Jokowi ijazahnya palsu, mestinya dia bersegera ke pengadilan, atau sebelumnya dia gugat ke pengadilan. Kan itu nggak terjadi. Yang terjadi adalah justru dia tidak mau diadili. Kan anomali. Kamu dituduh nyolong, tapi sebenarnya kamu nggak nyolong. Kamu mau diadili, kamu seneng nggak? Tidak. Seneng nggak? Seneng dong, karena kesempatan membuktikan kamu tidak nyolong. Ya kan? Betul. Nah ini juga sama dengan ijazah ini, karena dia sudah nuduh 99,9% palsu, dipastikan palsu. Kenapa untuk di pengadilan kok kesannya takut, minta penangguhan lah. Dulu sebelum ini ke Bareskrim, guru ke Irwarsum, ya toh? Dulu ke DPR, kemudian juga ke Kejaksaan Tinggi. Coba sudah. Dan sekarang saya lihat kok kenapa yang main Kajari Selatan, kemudian diadilin di Timur. Pak Baliut juga sering dihukum, tapi ya itulah pertimbangannya kalau udah politik ikut campur ya begini. Ya, jadi Pak Baliut cek Sunama. Penegakan hukumnya. Apakah ini terkesan aneh nggak sih Pak yang tadi Bapak bilang? Karena memang sebelumnya Kejari mengatakan bahwa awalnya kan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi akhirnya sepertinya dipindahkan ke Pengadilan Jakarta Timur kalau tidak salah. Ini gimana Pak? Ada permainan kah atau memang melihat dari gedung pengadilan sendiri yang masih direnov atau bagaimana nih Pak? Ya kita sangat baik. Kita sangat baik bahwa pengadilan sedang direnov. Oke, ke timur. Tapi kan pertanyaan berikutnya, kenapa nggak ke barat? Kenapa nggak ke utara? Kenapa nggak ke Jakarta Pusat? Itu jadi pertanyaan terus. Tapi saya nggak mau terjebak di situ lah. Yang penting satu, kalau memang sudah ditangguhkan, konsisten lah, dijaga, tidak mengulangi perbuatan, jangan melarikan diri atau barang bukti. Dua ini enggak lah. Tapi mengulanginya lagi nih, diulang-ulangi terus. Kan kegaduhan mulai dari sini. Ngomong-ngomong. Nah itu, ini saya ingatkan jaksa, jangan cicing wae. Nah, harus tegur ini. Kalau perlu tangkap lagi dong. Kan nggak sesuai dengan perintah jaksa sendiri. Kan jaksa waktu ngelepas saya lihat tuh. Jangan ulangi lagi, jangan lakukan barang bukti, dan jangan melarikan diri. Ini dilanggar oleh Roy dan Tifa. Tapi kenapa nggak berani bertindak? Ada kekuasaan yang sudah merasa dilindungi oleh kekuasaan. Kekuasaan siapa itu Pak? Mungkin Karena itu disebut sama Tifa, gimana sih kamu? Yes. 2022 apa pokoknya jauh lah sebelum Capres Anies ketemu waktu undangan Repli 100 tokoh. Saya pernah ketemu juga sama dia. Dan dia kan biasanya Twitter, dia bukan organisatoris kalau menurut saya ya. Artinya bukan kayak kita nih aktivis. Organisasi apa aja pernah ya, sosial, maupun agamis sekarang. TPU kan ya agak-agak agamis ya, apalagi kan pendirinya seorang imam besar. Versi kami. Jadi saya nggak saya ajak. Jadi kalau dia ngomong-ngomong yang itu kan aneh-aneh juga. Nah, kalau di TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, ujung-ujungnya Roy bilang kami memang bukan, kami beda. Jadi dia ke TPUA tapi bilang beda. Nah, kami memang bukan, kami terpisah. Tapi ketika saya dengan Egy, dia bilang apa pengkhianat. Kan dia terpisah. Pulang dari sana langsung primordial. Bikin RRT. Nggak mau nyatu siapa? Padahal dia ngikut kita memang kita ajak. Ya di kan? awal itu ya. Nah, kita ajak. Nah, kita memang ajak. Dia mau gabung berarti kan. Nah, Tifa
Kan saya bilang, ini lancang yang undang Tipa ini. Saya rasa si Roy ini yang undang nih. Atau siapa ini lancang nih? Kok dia yang diundang mengundang orang? Lalu apa penjelasan Roy waktu itu? Nah, ketawa-ketawa aja. Oh, Ketawa-ketawa aja. Saya nggak undang. Makanya itu bukan konsep TPUA. Datang ke makam. Itu bukan TPUA. Makanya saya bilang, ini agak-agak aneh. Tapi orang kan, makanya mungkin jadi penyidik ada benar juga dibuat klaster. Penyidik kan tahu. Bidang dia kan. Ini datangnya. ini paling aktif nih. Iya. Dan memang menurut saya ada benarnya kalau ada tokoh yang menyatakan ini unsur politik dan ada orang besar. Ada, saya tahu. Nah itu yang saya mau tanya sekarang. Ada. Tapi kan- di antara 3 orang itu Roy. Menurut saya salah satunya yang punya jalinan. Menurut saya ya. Ke orang besar. RS, RH, MSD, I, NB, AG. Nih ekonom nih AG nih. Ini saya pernah satu meja ini. 30 orang. Ketemu abang. Seorang tokoh. Tokoh besar di Indonesia ini. Itu urusan apa? Nomor 2. Ya pasti urusan politik. Dalam konteks perkara ini. Saya awalnya adalah chemistry sama tulisan-tulisan saya. Berarti artinya hukum. Tokoh besar ini. Tokoh besar. 4 mata saya pernah, 6 mata saya pernah. Tokoh besar ini pejabat atau orang? Comblang menemukan saya juga bukan orang sembarangan. Kalau menurut saya itu orang tinggi, mantan menteri. Chemistry katanya tulisan saya bingung. Kok ternyata mati tulisan narasi hukum saya suka. Padahal secara urusan saya kan berarti urusan hukum dong. Betul. Saya mau datang. Pada pertemuan yang terakhir apa yang keberapa? Ada 30-an. Di antara 5 orang itu. Jadi kalau ada yang bilang ini ada tokoh besar, saya kaitkan. Oh iya, kok dia marah sama saya nih? Si NB ini yang nggak kenal sama saya. Kok sinis? MSD kok sinis? RH kok sinis? Dan ini saya udah perjuangkan melalui narasi podcast, narasi walaupun saya jarang ya, bisa dihitung tapi pernah dan viral. Terus media saya kan biasa nulis kan. Saya sampaikan bahkan titik akhirnya 15 Desember 2025. Pas saat gelar perkara. Mereka sini semua ada nih. Pengacara, cleannya maksudnya, pejabat-pejabat, penyidik. Bahkan juga dari Mabes Polri ada ya kan untuk meninjau untuk apa ya, mungkin ada Irwasum di situ, ada Irwasda pasti kan, bagaimana jalannya tentang gelar perkara khusus. gelar perkara khusus. Saya baca, saya serahkan, saya nggak pantas dijadikan TSK karena saya bukan terlapor. Bukti saya terlapor, ini Roy Suryo klien saya, Roy Rismond, Kurnia, dan Egy Sujana. Itu undang-undang advokat ya? Advokat. Ya boleh. Nggak boleh dong terlapor. Ya, KUHP juga nggak boleh. Masa jadi pengacara dalam perkara yang sama, kecuali beda perkaranya. Saya dampingi Kurnia 2 kali. Sempat. Yang lain ya bagian yang lain. Saya lebih konsen karena ini kan anggota ya. Anggota saya kan yang lain banyak lah. Nanti kita perdalam soal ini. Oke. Kan abang mau menceritakan ini sampai abang RJ itu yang membuat para tokoh besar itu tadi marah sama abang kan? Iya. Saya berpikir akhirnya oh iya saya pernah ketemu nih. Iya, tapi sebelum itu mereka ketemu sama abang duduk satu meja. Duduk satu meja, kayaknya gede nih 30 orang. Apa yang dibahas itu? Hah? Apa yang dibahas? Campur-campur tentang kalau saya dari sisi penegakan hukumnya nggak bagus, umpamanya. Tapi kan konteksnya itu, perkara ini kan, perkara tuduhan ijazah palsu ini. Ya di dalamnya ini termasuk itu mungkin ada yang jualan. Kalau kami kan tadi asalnya itu Bambang Tri, Gus Nur. Nur. Kemudian Kami gugat konsepnya saya NO, ya ke kan? Dumas Saya itu ambil kan. satu kalau kita ke Dumas. Nah saya itu otaknya saya mau Bang Egy, tapi konsepnya saya, tapi arahannya gini-gini deh, udah. Nah tokoh-tokoh revisi, bongkar, taken. Nggak ada revisi. Nah tokoh-tokoh besar ini yang tadi abang sebut tuh udah mulai melirik. Saya ingat ini orang, ya kan? Itu kan tokoh besar yang pengen ketemu saya tuh. Ya. Ini saya nggak bisa dibantah sama dia tuh. Sama yang nama RH, MSD, INB, AG, nggak bisa. RS, nggak bisa bantah saya. Maka saya ini di sini, ya orang-orang itu ikut-ikutan. Ada lagi nih ya. Nah, kembali kepada tokoh Ustadz Ngaka.
TM ikut-ikutan belakangan itu. Itu mungkin RH itu yang nyeret-nyeret. Kan perlu itu jaring, jaring. untuk perlawanan. Ini kan vokal ya, kan misalnya begitu. TM mungkin dia. Karena kan ada isu-isu lagi belakangan tuh kan dari si FA. Dari si Ngabas ya kan. Nah, sama mater ya kan dan lain-lain lah, kita bisa lihat lah, publik itu bisa lihat. Nah, kemungkinan ini semua mungkin. Jadi orang itu ada. Nah, emang kesal karena saya mau dijadiin pion ya kan atau apa tadinya waktu pertemuan itu ya. Iya. Ini sebetulnya kemungkinan ini. Maka saya bilang orang-orang tersebut bukan orang-orang Hukum. mohon maaf, bukan orang hukum ada. Bukan orang biasa lah ya, bukan orang kacangan ya. biasa. Semua bukan mantan ex pejabat publik. Hmm, 4 orang dari 5 ini. iya. Nah, ini AS di luar ini. Nah, kembali ke Ngaka juga aliran ini. Namun dia kelasnya kelas samping. Dia pakai jembatan seorang namanya EJ, seniman juga, politisi juga, seniman juga dibawa terkenal ke tuh. kelompok Keluarganya ini. 3 orang itu seniman semua, Hmm. laki-laki ya, EJ. Dia lewat situ. Kalau saya kan langsung tokohnya 4 mata, 6 mata. Tokoh besar tadi itu ya. Iya, kalau dia mah kelas samping, kelas kecil. Dia nggak tahu bahwa saya itu lebih dari dia. Jadi- Kalau saya ini agak-agak disampingkan, nggak usah lah. Ini udah kami pegang nih, tokoh besarnya nih, panutannya, Yang 5 komando tadi itu dipegang ya. nih, biarkan aja. Mungkin begitu. Makanya dia kecewa. Jangan-jangan udah kena donasi banyak, ya kan? Mana kok lari? Ya, marah. Tadi ada hubungannya saya cerita tentang gelar perkara khusus. Gelar perkara. Ya begitulah ya Sob ya. Tadi pandangan dari Bang Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis terkait perkataannya Tipah, statementnya Tipah soal adanya andil Presiden Prabowo Subianto atas tidak ditahannya Roy Suryo dan juga Tifa. Itu menurut keyakinan Tifa. Dan itu tadi komentar dari Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Bahkan tadi lu simak sendiri ya, apa yang dikatakan Pak Egy Sujana, bahwasannya sebenarnya kalau memang itu ada intervensi dari atas ya, elemen-elemen presiden, Tifa sebaiknya itu diem aja, nggak usah berucap, jadi bikin polemik dan membahayakan pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto. Karena itu belum tentu kebenarannya. Tapi itu tadi Bang Egy Sujana bicara ya, menasehati. Kalau bisa jangan begitu, diem aja. Nah, artinya juga nih, memang lah ya, ada indikasi-indikasi tersebut apa yang terjadi kemarin ketika Roy Suryo dan Tifa itu tidak ditahan. Dan tadi lo dengar sendiri apa kata Damai Hari Lubis sebagai pelaku nih, pelaku sejarah dari awal dia nuntut terkait masalah ijazahnya Pak Jokowi yang SMA itu dari tahun 2022 itu bersama Bambang Tri dan Sugi Nur kala itu. Dan itu diceritakan banyak tuh ya oleh Damai Hari Lubis bahwasannya ada benernya juga apa yang dikatakan oleh para tokoh politik ya, utamanya misalkan Pak Jokowi yang mengatakan hanya ada orang besar dan itu diiyakan oleh Damai Hari Lubis. Itu ada sebenarnya. Dan bahkan Damai Hari Lubis itu sempat ya mengadakan pertemuan itu sekitar 30 orangan ya, dan tokoh-tokohnya tadi inisialnya pun diungkapkan oleh Damai Hari Lubis. Bahkan dia mengatakan Damai Hari Lubis itu coba dijadikan pion oleh tokoh-tokoh orang-orang besar itu. Tapi kagak jadi. Karena Damai Hari Lubis orangnya kagak bisa diatur. Dan akhirnya mereka tuh merubah taktik atau strategi yang dibaca oleh Damai Hari Lubis
kemungkinan pionnya itu dipindahkan dari Damai Hari Lubis dan Egy Sujana itu dipindahkan ke Roy Suryo. Jadi benar ini ya, ada agenda-agenda politik seperti ini. Nah ini kalau kita pandang nih, apa yang dikatakan Tifa terkait intervensi dari elemen Presiden Prabowo Subianto itu juga masih dipertanyakan. Dan jika memang ada orang-orang besar di belakang manuver-manuver tuduhan ijazahnya Pak Jokowi palsu itu, tadi bilang sama DHL ya emang ada itu. Tapi nggak nyampe menyebutkan nama Presiden Prabowo Subianto. Dan orang-orang besar itu mungkin musuh-musuh politiknya Pak Jokowi yang punya duit banyak untuk ngompor-ngomporin terus nih. Isu terus berjalan entah sampai kapan. Mereka itu akan mencari ya pion-pion baru untuk terus menggaungkan terkait masalah ijazah ini. Dan itu sangat mengerikan ya kalau kita simak tadi Bang DHL itu. Ya untungnya Bang DHL langsung ngeh dia. Oh iya, begini ya juga permainannya dia. Bahkan Bang DHL tadi disebutkan dibenci sekarang, tidak disukai oleh orang besar tersebut. Dan DHL tadi bilang juga bahwasannya dia udah 4 mata dia pernah, 8 mata pernah, 6 mata pernah tuh. Artinya ini tahu bener nih Bang DHL nih manuver-manuvernya mereka. Dan itu disebutkan sama Bang DHL tuh. Kalau yang sampingan-sampingan tadi ada juga. Jadi artinya kalau kita bisa simpulkan ya, memang benar-benar ya ini bukan masalah soal hukum doang. Ini masalah politis. Ya. Dan itu akan terus digaungkan oleh mereka, dihajar terus yang namanya Pak Jokowi, apalagi Gibran. Jadi santai-santai aja ya gitu ya. Nah ini udah kelihatan nih niat buruk dia, sifat buruk mereka nih. Yang gue yakin mereka orang yang benci banget sama Pak Jokowi dari dulu dan kepentingan-kepentingan yang itu dirusak oleh Pak Jokowi. Ya mudah-mudahan ya Pak Jokowi sehat selalu ya dari serang-serangan ini dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang jahat yang kayak gini. Kalau ada andil dari Presiden Prabowo Subianto yang dikatakan Tifa itu, nah lu bisa simak bagaimana tadi tuh. Ya menurut lu bagaimana? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.